Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Kamu harus mau, karena kalau tidak, maka bapak kamu akan berhenti berobat. Kamu tahu kan, setiap bulan bapak kamu harus cuci darah. Kamu pikir uang dari hasil toko cukup buat berobat dan sekolah kamu? Ucap Ratih membuat Ella langsung terdiam. Tapi Bu, Ella mau kerja apa? Tanya Ella pelan. Ia sudah lelah sedari tadi berdebat dengan ibu tirinya untuk membahas masalah Anggia. Ella tidak tahu bahwa pagi tadi adalah seorang penagih hutang Anggia. Ella hanya tahu bahwa orang-orang tadi adalah orang suruhan bos Anggia dan marah-marah lantaran Anggia sudah tidak mau bekerja di sana lagi. Kerjaan kamu sangat mudah, cukup kamu temani bos untuk duduk dan memberikan minum. Sesimpel itu, Ella, ucap Anggia sinis. Kalau cuma begitu, kenapa tidak kakak saja? Kenapa kakak malah berhenti? Tanya Ella penasaran. Cerewet banget sih kamu. Pokoknya besok pagi kamu harus sudah siap dijemput orang-orang tadi. So, siapkan pakaian kamu mulai sekarang, kata Anggia, lalu ia segera beranjak menuju kamarnya. Ella menatap ibu tirinya dengan tatapan sendu. Ia mendekat lalu duduk berlutut di depan ibunya. Ibu, Ella titip bapak ya. Ella janji nanti setelah Ella mendapat gaji, maka Ella akan segera pulang dan memberikan uangnya kepada ibu. Ella mohon titip bapak untuk urusan toko biar nanti Janu yang membantunya, ucap Ella begitu polos. Sejujurnya, Ratih tidak tega menumbalkan Ella untuk menggantikan Anggia. Hanya saja darah lebih kental daripada air. Ella hanya anak tirinya, sedangkan Anggia adalah anak kandungnya. Tentu saja ia tidak mau anak kandungnya yang rusak. Walau sebenarnya jauh dari dalam lubuk hatinya, ia juga tidak tega melihat Ella. Bapak kamu akan aman di rumah selama kamu di sana tidak kabur dan bersungguh-sungguh bekerja, maka bapak kamu akan baik-baik saja. Kalau sampai kamu di sana membuat keributan atau sampai mereka memulangkan kamu dan meminta Anggia lagi, maka jangan harap bapak kamu akan baik-baik saja, ancam Ratih, membuat Ella langsung menganggukkan kepalanya dengan cepat. Ella janji akan bekerja bersungguh-sungguh, jawab Ella cepat. Baguslah, sekarang kamu bereskan pakaian kamu dan bersiaplah untuk tidur agar besok tidak kesiangan. Setelah mengatakan itu, Ratih pun segera bergegas pergi meninggalkan Ella seorang diri. Ella hanya mampu menghela nafasnya kasar. Ia menatap kembali foto keluarga miliknya, di mana dirinya, Anggia, dan ibu juga ayahnya tengah menikmati hari bahagia saat dulu. Ya, bahagia, semua sangat bahagia dulu. Hanya saja sejak ayahnya kecelakaan dan dinyatakan lumpuh, sejak saat itu juga sifat ibunya berubah, begitupun dengan Anggia. Semangat Ella, kamu harus bisa melewati semua ini. Yakin pasti semua akan baik-baik saja dan segera berlalu. Kebahagiaan akan datang menghampirimu kelak, gumamnya pelan. Lalu ia segera beranjak dan menuju kamar. Ia membereskan beberapa pakaian, seragam sekolah, dan buku-buku penting. Meski nanti ia bekerja, namun ia tetap ingin melanjutkan sekolah. Walau sebenarnya ia tidak tahu apakah ia masih bisa sekolah atau tidak, tapi setidaknya ia tidak mudah menyerah untuk tetap belajar dan lulus dengan nilai terbaik adalah impiannya sejak dulu. Ella dibawa ke sebuah tempat yang sama sekali tidak pernah ia temui apalagi datangi sebelumnya, sebuah klub yang letaknya lumayan jauh dari rumahnya. Sungguh Ella tidak menyangka bahwa kakaknya sering mendatangi tempat seperti ini. Saat memasuki klub tersebut, jantung Ella sudah berdetak dengan begitu cepat. Ia begitu takut dan tubuhnya semakin bergetar hebat saat suara dentuman musik begitu menggema di telinganya. Tuan, apa pekerjaan saya? Tanya Ella lirih. Saat ini dirinya sudah berada di sebuah kamar yang lumayan mewah baginya. Kamu tunggu di sini,
titah salah seorang pengawal yang tadi menjemputnya. Ia ditinggalkan sendiri di kamar itu, hingga setelah beberapa saat muncul seseorang yang begitu ia kenal datang dengan membawa seseorang. "Janu," pekiknya terkejut. "Ela," pekik Janu tak kalah terkejut melihat sahabatnya berada di klub. "Kamu ngapain di sini?" tanyanya panik. "Jan, aku..." "Jangan bilang kamu." "Astaga, Ela." Janu langsung menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Sungguh ia tidak menyangka bahwa orang yang akan ia urus berikutnya adalah Ela, sahabatnya sendiri. Pekerjaan Janu setiap malam selain DJ adalah ia akan mengurus untuk melihat dan mengecek setiap kali ada anak baru yang akan bekerja di sana. Anak baru yang dimaksud adalah seorang wanita malam. "Kak, kamu bekerja di sini? Lalu apakah aku juga bekerja kayak kamu? Aku nggak ngerti tentang beginian. Aku bingung, Jan," keluh Ela memelas. "Lah, sorry, aku bingung." Janu menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ia tidak bisa berbuat banyak. Ia juga bukan siapa-siapa, dan sangat mustahil ia bisa menolong Ela dalam kondisi seperti ini. "Kenapa bingung? Memangnya apa pekerjaan aku? Kalau cuma masak, bersih-bersih, aku bisa kok. Aku sudah biasa di rumah. Atau mengantarkan makanan dan minuman, aku juga bisa." "Bukan itulah." Janu begitu frustasi menghadapi situasi seperti ini. Sahabatnya yang begitu polos dan lugu kini harus terjerat dalam dunia seperti ini. "Dek, kamu make upin dia, bajunya ini saja," ucap Janu kepada Mua yang ia bawa tadi. Ia juga memberikan pakaian yang paling tertutup di antara yang ia bawa lainnya. "Lah, aku nggak bisa terus di sini. Kamu akan diurus sama dia. Jangan membantah atau protes. Aku akan coba bicara sama bos." Ela menganggukkan kepalanya, lalu perlahan Janu pergi meninggalkannya dan menutup pintu kamarnya. Janu pun segera menemui atasan untuk menego tentang Ela, meski sangat mustahil, tapi setidaknya ia sudah berusaha membantu. Tok tok tok. "Masuk." Suara yang paling menakutkan kembali ia dengar. Sejujurnya, Janu sangat enggan dan takut untuk menemui atasannya. Menghirup nafas panjang, Janu memberanikan diri untuk memutar knop pintu dan segera masuk. Tubuh seorang laki-laki yang begitu tegap dan berkuasa duduk di kursi kebesarannya, dengan kaki ia letakkan di meja dan tangan memegang sebuah rokok. "Ada apa?" tanyanya dingin. Tuan, saya ingin menego tentang gadis yang baru saja masuk. Bolehkah?" "Daniela Larasati," ucap laki-laki itu langsung memotong ucapan Janu, membuat Janu langsung tersentak dan heran karena tidak biasanya tuan besarnya ini mengetahui nama-nama anak baru. Terlebih Ela hanyalah sebagai ganti sang kakak, yang artinya sangat tidak mungkin bila bos besarnya itu langsung tahu tentang siapa Ela. Bukankah seharusnya ia taunya itu Anggia, bukan Ela? "Dor!" Suara tembakan langsung terdengar dari ruangan tempat di mana Janu masuk. Saat ini tubuh Janu sudah bergetar karena hampir saja kepalanya terkena peluru dari pistol yang tengah dipegang oleh bosnya. Sepertinya usahanya untuk membantu Ela akan sia-sia. Bukan hanya sia-sia, tapi sepertinya hidupnya juga tidak akan bertahan lama lagi. Dirinya salah karena sudah membangunkan singa tidur. "Bisa katakan sekali lagi?" tanyanya dengan begitu santai sambil memainkan pistol kesayangannya. Tidak tuan, maafkan saya," lirih Janu ketakutan. "Kalau tidak, silakan pergi dan segera bawa gadis itu kemari." Tidak ingin membuat bos besarnya semakin marah, Janu lebih baik memilih untuk segera keluar. Dirinya juga belum siap mati karena ia masih memiliki seorang ibu yang selalu menunggunya untuk pulang.
Janu kembali melihat Ella dan terlihat saat ini gadis itu sudah selesai di make up oleh temannya. Janu akui Ella semakin terlihat cantik dan seksi saat selesai di make up dan berganti pakaian. Meski baju yang ia berikan kepada Ella tadi sudah yang paling tertutup, tetap saja baju itu terlihat begitu pendek dan seksi. Janu, apa tidak ada pakaian lain? Ini bajunya kurang bahan. Astaga, kamu lihat nih, kelihatan begini. Mana di sini AC-nya dingin banget, nggak kayak AC di toko. Keluh Ella sambil mengusap bahunya dengan tangannya. Dek, bisa tinggalkan kami? Tanya Janu kepada temannya yang sering ia panggil Dedek. Baiklah, tapi jangan lama ya. Bos sudah menghubungiku tadi agar segera membawa dia ke sana, ucap Dedek lalu pamit pergi. Kini tinggallah Ella dan Janu di dalam kamar itu. Lah, maaf, aku gak bisa bantu banyak. Aku tidak bisa mengeluarkan kamu dari sini, kata Janu begitu lirih. Keluar dari sini? Memangnya kenapa aku harus keluar? Aku tidak mungkin keluar, Jan, karena bapakku di tangan ibu. Aku tidak mau bapak kenapa-napa. Jadi tolong jangan ajak aku keluar dari sini. Bila memang aku harus mati di tempat seperti ini, aku rela demi bapak, ujar Ella begitu menyentuh hati Janu. Oh iya Jan, aku tidak tahu kapan aku bisa keluar atau pulang dari sini. Aku tidak tahu kapan bisa pulang melihat keadaan bapak. Aku minta tolong sering-sering lihatin bapak ya. Tolong kasih aku kabar tentang perkembangan bapakku. Kamu tenang aja lah, aku akan sering menengok Pak Darto. Kamu jangan khawatir. Lebih baik sekarang kamu khawatirkan diri kamu sendiri, karena orang yang akan kamu hadapi bukan orang sembarangan. Sejujurnya aku sendiri juga sedikit bingung kenapa kamu harus langsung berhadapan dengan bos besar langsung. Padahal biasanya anak baru akan kita training dulu, dan itu pun hanya bertemu dengan asisten bos besar. Aku cuma bisa berharap dan berdoa semoga kamu baik-baik saja, ujar Janu panjang lebar memberikan nasihat kepada sahabatnya. Ah iya, pesan aku saat kamu bertemu bos besar nanti, jangan membantah apapun yang ia katakan, kamu jangan melawan dan harus mengiyakan. Intinya jangan buat dia marah. Memangnya kenapa kalau buat dia marah? Tanya Ella penasaran. Jangan pernah menguji kesabarannya lah, dia bukan orang biasa, mainannya pistol, dan kamu harus siap-siap kehilangan nyawa kalau sampai membuatnya marah. Glek. Ella langsung menelan salivanya saat mendengar cerita dari Janu, dan saat keduanya hanyut dalam pikiran masing-masing, tiba-tiba keduanya dikejutkan oleh suara pintu yang didobrak dari luar, membuat keduanya langsung tersentak dan mengalihkan pandangannya ke arah pintu.